Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardus Maulana. Saya akan mereview jurnal biodiversitas ikan karang di perairan Taman Nasional Karimun Jawa Jepara. Taman Nasional Karimun Jawa merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Kabupaten Jepara, dikelola dengan sistem zonasi yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Terumbu karang dan komunitas ikan merupakan ekosistem yang kompleks dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan biodiversitas ikan karang yang tersebar di zona ini, yaitu zona inti, zona perlindungan, dan zona pemanfaatan Taman Nasional Karimun Jawa Jepara. Penelitian dilakukan dengan metode transek 2,5 meter x 2,5 meter, pencacatan jenis dan perhitungan ikan menggunakan metode sensus visual. Hasil yang diperoleh dari pengamatan ikan karang di zona inti, zona perlindungan, dan zona pemanfaatan adalah ditemukannya 10 famili dengan 59 spesies dan 1.369 individu ikan karang di ketiga lokasi penelitian. Dengan rincian, ikan karang di zona inti ditemukan 9 famili, 29 spesies, dan 491 individu. Serta di zona perlindungan terdapat 6 famili, 29 spesies, dan 370 individu ikan karang. Dan terakhir, di zona pemanfaatan ditemukan 5 famili, 27 spesies, dan 508 individu ikan karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang kompleks dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Komunitas ikan merupakan salah satu komponen utama dari terumbu karang dan mempunyai peran penting di ekosistem terumbu karang, misalnya sebagai grazer dalam mengontrol pertumbuhan alga dan secara komersial penting dalam bidang perikanan. Menurut Bellwood 1988, klasifikasi ikan karang didasarkan pada tingkat asosiasi ekologis antara ikan dan karang. Dari segi peran karang dan dalam menyediakan makanan dan atau tempat perlindungan, ikan karang ini terdiri dari semua famili yang ditemukan pada terumbu karang. Di Indonesia banyak terdapat taman nasional selain Taman Nasional Karimun Jawa seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat, dan Baluran, Jawa Timur. Kedua taman nasional tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora, fauna, maupun ekosistemnya. Bahan dan metode, lokasi dan waktu penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei pada lokasi yang memiliki zona inti, zona perlindungan, dan zona pemanfaatan. Pada bulan April sampai dengan Oktober 2011, pada zona inti meliputi Pulau Kumbang. Kawasan ini mutlak dilindungi tanpa pemanenan dan tertutup untuk pengunjung. Dan zona perlindungan terdapat Pulau Burung, kawasan perairan yang diperuntukkan sebagai wilayah perlindungan spesies, habitat ataupun ekosistem yang bisa mendukung fungsi dari zona inti. Yang ketiga, zona pemanfaatan. Terdapat pulau kecil. Kawasan ini terbagi menjadi kawasan dengan 2 peruntukan, yaitu untuk kegiatan perikanan tradisional dan daerah wisata berbasis lingkungan. Analisis data. Indeks keanekaragaman Sanom Wiener dihitung dengan menggunakan persamaan Luik dan Rino. B. Indeks keseragaman dihitung dengan persamaan Ludwig dan Rino. C. Indeks dominasi dihitung dengan persamaan Odum. D. Indeks kekayaan dihitung dengan persamaan Margalef. Hasil dan bahasan. Hasil, keragaman jenis secara keseluruhan di ketiga lokasi diamati diperoleh 10 famili ikan karang
dengan 58 spesies dan 1.369 individu ikan karang. Masing-masing lokasi memiliki komposisi jenis ikan yang berbeda. Berdasarkan jumlah spesies yang ditemukan terlihat lebih banyak di zona perlindungan. Dari jumlah individu yang ditemukan paling banyak pada zona pemanfaatan. Biodiversitas. Dari biodiversitasnya, jenis ikan di zona pemanfaatan lebih rendah dibandingkan dengan zona perlindungan. Hal ini diindikasikan dengan nilai keseragaman E, di mana nilai indeks keseragaman di zona pemanfaatan lebih tinggi dibandingkan dengan zona perlindungan. Keanekaragaman jenis dari suatu komunitas sangat ditentukan oleh kekayaan dan keseragaman jenis, dan indeks keseragaman menjadi tinggi apabila tidak terjadi pemusatan individu ada suatu jenis tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.